الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Secara berjamaah. Sekali lagi kepada warga Klaster Cempaka yang saat ini masih berada di rumah agar disegerakan dan dipercepat langkahnya menuju lapangan Klaster Cempaka karena sholat Idul Adha akan segera kita mulai. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rahmat, hidayah, nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga hari ini kita diberikan waktu untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di lapangan Klaster Cempaka untuk bersama-sama menunaikan insyaallah salat Idul Adha secara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah salat Idul Adha. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Salat pelaksanaan Idul Adha. Kemudian rakaat pertama 7 takbir, yang rakaat kedua 5 takbir. Dan di antara takbir di sela-sela dilancarkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan seterusnya. Baik, kita segera memasuki pelaksanaan sholat Idul Adha. As-salatu sunnatun anha
teruskan dan doa. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال مسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji yang terpatri dalam hati, wanginya seperti bunga melati. Marilah kita panjatkan kepada Allah dan Rabbul Izzati. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang terpuji. Puja yang berwisesa dalam dada, wanginya seperti bunga cempaka. Marilah kita panjatkan pada Allah dan Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Rahmat serta salam semoga menetap kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi kita, Nabi akhir zaman, yang menjamin umatnya, memberikan syafaat, yaitu Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Id dalam bahasa Arab artinya kembali. Adha berasal dari kata udhiyat. Udhiyat itu adalah hewan sembelihan atau hewan kurban. Kurban sendiri artinya lebih dekat. Jadi Idul Kurban adalah kembali lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita semua bahwa ketika kita pulang kepadanya mengharapkan kita sudah lebih dekat dengannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita mempunyai bekal yang cukup? Sudahkah kita mendapat rahmat dari Allah? Sudahkah kita diridhoi oleh Allah? Sudahkah kita diampuni oleh Allah? Apakah persiapan kita sudah menuju husnul khatimah? Nah, inilah yang menjadi jawaban yang harus kita capai. Karena tidak semata-mata dalam 1 tahun bulan Dzulhijjah Allah mengatakan sholat Idul Adha atau Idul Kurban. Tujuannya adalah satu, bahwa kita harus kembali kepada Allah lebih dekat. Oleh karena itu Allah memberikan kesempatan kepada kita pada bulan Dzulhijjah ini adalah ada 3 momen. Caranya yang berbeda tapi esensinya yang sama. Supaya kita lebih dekat pada Allah, Allah memberikan 3 cara pada bulan Dzulhijjah supaya kita lebih dekat kepadanya. Yang pertama adalah jalur undangan. Jalur undangan adalah sebagai kita ketahui itu adalah ibadah haji. Karena puncak dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Setiap orang yang akan melaksanakan haji, maka semuanya harus memasuki padang Arafah. Tidak dikatakan haji apabila tidak masuk pada bulan Arafah. Apa yang dilakukan di sana? Yang dilakukan di sana adalah kita berkontemplasi, merenung, muhasabah diri. Sampai saat ini, kenapa sampai saat ini masih lalai dalam sholat? Kita kadang menunggu qomat baru kita berangkat. Sadar atau tidak sadar itulah yang kadang kita lakukan. Kenapa sampai sekarang masih belum zakat, infak, sedekah? Dan jawabannya adalah kita menunggu nanti kaya. Padahal kita bersedekah, infak, zakat adalah sampai kita kaya. Kemudian kadang kita
Sampai sekarang ke majelis taklim, majelis ilmu kita jarang datang. Alasannya apa? Karena kita belum punya waktu luang. Maka harus sadar bahwasanya yang disebut dengan nyawa, yang disebut dengan kehidupan ini adalah rahasia. Maka kesempatan yang paling baik hari ini adalah kita Idul Kurban, kembali mendekat kepada Allah. Maka yang paling penting adalah kita lakukan adalah ini adalah salah satu momen yang penting bagi kita, yaitu ibadah haji. Tapi kita yang di sini tidak melaksanakannya, berarti momen ini belum kita dapatkan. Saudara kita yang di sana sekarang melaksanakan haji adalah momen undangan. Kenapa haji itu menjadikan salah satu pendekatan yang paling penting kepada kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab ujung dari haji itu, berhaji itu adalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah 197. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu, jangan berbuat ropas, jangan berbuat maksiat, dan jangan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Haji adalah tujuan, endingnya dari haji itu adalah takwa. Takwa adalah orang yang lebih dekat kepada Allah. Semoga kita satu saat atau alhamdulillah yang sudah melaksanakan haji, berarti sudah terlaksananya perintah Allah ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan kepada kita supaya kita lebih dekat kepadanya. Yang disebut Idul Kurban adalah dengan jalan berkurban atau menyembelih hewan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah terputus. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah kita untuk melaksanakan kurban, karena kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang bukan hanya keimanan saja, tetapi ini adalah diperjuangkan dengan harta kita. Bahwa yang disebut kurban itu tidak ada toleran. Artinya kalau kita berhitung dengan kehidupan kita, berapa yang kita keluarkan? Hanya kurang lebih dari 3 juta. Sementara makan dan minum kita satu hari berapa? Taruh dalam satu keluarga yang kita keluarkan 200 kali 366 hari berapa? Masa 3 juta tidak nyampe? Ini adalah perintah Allah pada kita. Sebenarnya kita mampu, tapi bagaimana kita yang niat ini menjadi bulat sehingga kita bisa menjadi berkurban? Karena perintahnya jelas, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kamu terhadap Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebenarnya kalau seandainya kita menghitung tidak mampu, bukan tidak mampu, tapi niatnya belum kuat. Kalau seandainya niat kuat, maka satu hari kita menyimpan 10.000 saja udah nyampe. Kalau satu hari kita menyimpan 10.000 aja dalam 366 hari udah tercapai. Kalau satu bulan kita menyimpan 200, ini udah nyampe. Artinya hari ini ayo kita kembali hati kita bagaimana kita supaya lebih dekat kepada Allah. Idul Kurban, kembali kepada Allah dengan lebih dekat. Karena ancaman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan rezeki atau harta tetapi tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Artinya ini adalah satu sindiran yang sangat kuat. Sebenarnya kita mampu. Kalau seandainya kita tidak mampu dan tidak melaksanakannya, musallana, janganlah mendekati tempat salat.
Maka hari ini kalau masih ada waktu bagi kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, masih ada waktu 3 hari atas. Kalau tidak hari ini, besok, lusa, masih ada 3 hari. Kenapa? Dengan melaksanakan kita kurban, ibadah yang dengan memperjuangkan harta kita, keimanan dan perjuangan harta, itu artinya kita lebih mendekatkan diri pada Allah. Kalau seandainya tidak berkurban dikarenakan A, B, C dan sebagainya, tapi kalau memang jelas tidak mempunyai kemampuan, itu di luar koridor. Tetapi kalau memang punya kemampuan tapi tidak memaksakan, maka ini takut Allah mengancam. Kalau seandainya Allah mengancam kepada kita, kita tidak melaksanakannya, maka rezeki yang Allah keluarkan nanti dengan jalan yang lain. Rezeki yang ada dalam diri kita karena kita tidak berkurban, maka Allah akan keluarkan dengan jalan yang lain. Bisa dengan sakit, bisa dengan banyaknya masalah dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, momen yang Allah berikan kepada kita adalah bersaum, yaitu saum tanggal 9 Arafah yang kemarin. Karena saum itu jelas adalah endingnya adalah untuk takwa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan ending dari saum itu adalah la'allakum tattaqun. Kalau orang yang sudah la'allakum tattaqun, artinya dia sudah lebih dekat dengannya. Maka Idul Kurban kembali lebih dekat pada Allah itu adalah sudah tercapai insya Allah. Kenapa? Lihatlah, bahagialah bagi orang yang melaksanakan saum. Sauma yaumi Arafatin yukafiru sanataini madiyah wa mustaqbilatan wa sauma yaumi Asyura yukafiru sanata madiyah. Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun yang telah lalu dan akan datang. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Artinya orang yang kemarin sudah melaksanakan saum, artinya dia telah berusaha mendekati Allah dengan sedekat-dekatnya, dan Allah memberikan bonus. Dosa yang telah lalu 1 tahun sudah diampuni, dan bonusnya ke depannya 1 tahun sudah dirusak, sudah diampuni oleh Allah. Bahagialah orang saum. Maka hari ini kita mungkin kalau seandainya kemarin kita telah melaksanakan itu berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting ada kesempatan lagi bagi kita. Kalau seandainya kita tidak berhaji, tidak bersaum kemarin, maka ada kesempatan kita, yaitu berkurban. Besok masih ada 3 hari lagi hari tasrik untuk melaksanakan kurban. Laksanakan itu adalah tanda kita sudah Idul Kurban, artinya kembali lebih dekat. Barakallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita merenung. Allah memberi kesempatan sehat. Kapan kesehatan kita gunakan untuk beribadah? Allah memberi kita situasi aman. Kapan lagi kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan? Allah memberi kita kelebihan rezeki. Kapan lagi harta kita gunakan untuk jalan fisabilillah? Allah memberikan kesempatan pada kita hidup. Kapan lagi usia kita gunakan untuk beribadah? Sementara kematian sangat dekat dengan kita, dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Apakah dalam keadaan baik, apakah dalam keadaan buruk. Sedangkan ketika kematian datang, tidak bisa ulur waktu. 5 menit saja tidak bisa, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika waktunya sudah datang, walau dalam keadaan apapun, maka malaikat Israel akan menjemputnya. Apakah dalam salat? Alhamdulillah. Apakah dalam keadaan kita di masjid? Alhamdulillah. Apakah kita dalam beramal? Alhamdulillah. Na'udzubillah apabila kita dalam keadaan maksiat. Karena kerahasiaan itulah kematian, maka bagi kita harus selalu waspada, harus selalu husnul khotimah, baik dari akhir. Artinya kita harus konsekuen, harus istiqomah dalam hal kebaikan, supaya kita menjadi orang yang
Idul Kurban, dan kita akan bahagia nanti, bahagia akhirat. Maka lihatlah sekarang, selama kita melihat ke depan, ke kiri, ke kanan. Hari ini yang kita lihat, ibu bapak kita sudah meninggal, mertua kita sudah meninggal, istri kita sudah meninggal, suami kita sudah meninggal, anak-anak kita sudah meninggal. Hari ini kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Maka waspadalah, gunakanlah kehidupan ini adalah maksimal, supaya kita menjadi orang yang berbahagia di dunia dan bahagia akhirat. Marilah kita memohon pada Allah, semoga Allah mengistiqomahkan seluruh keimanan kita, dan semoga kita menjadi husnul khotimah, dan jadilah orang yang bertakwa, bahagia dunia, bahagia akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami. Allahumma ighfir lana ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami. Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, berilah kami keturunan yang saleh. Rabbana hab lana minal muqarrabin. Ya Allah, berilah kami keturunan yang qarib. Rabbana hab lana minal muhsinin. Ya Allah, berilah kami keturunan yang ikhlas. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Tawil umri ya Allah, panjangkanlah umur kami untuk beribadah. Wasahi al-sadi ya Allah, sehatkanlah badan kami untuk beribadah. Waqti hajati ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami untuk beribadah. Wa aksir amwali ya Allah, limpah-limpahkan rezeki yang banyak kepada kami untuk beribadah. Wa auladi ya Allah, berilah kami putra dan putri yang soleh dan solehah. Wa habib linnasi ajmain ya Allah, jadikanlah di antara kami saling mengayomi dan saling menyayangi. Allahumma anta a'lamu bima yahtajuhu qalbi fahaqqaquli. Ya Allah, Engkau maha tahu apa yang kami butuhkan. Ya Allah, wujudkanlah secepatnya, wujudkanlah secepatnya, wujudkanlah secepatnya. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1444 Hijriah telah berakhir, dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu Muqarrib, dan begitupun Bapak Ibu panitia Idul Adha, agar mempersiapkan dan mengkondisikan segala sesuatunya. Kita akan